Halo, Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya yang pastinya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak hari ini. Jadi senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, baik anak-anak, masih tentang pembahasan kita di konsep diri. Jadi minggu lalu kita sudah ngebahas konsep diri di Zoom ya Nana ya. Jadi Ibu ingin mengingatkan kembali konsep diri itu apa. Baik, nah, semoga semuanya sehat ya Nana. Nah, jadi tujuannya itu pembelajarannya untuk apa? Siswa dapat memahami tentang pengertian konsep diri. Terus, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, minggu lalu itu sudah diberikan tugas ya oleh Ibu Komangnya. Jadi, Ibu harapkan hari ini kalian coba kemukakan pendapat kalian tentang tugas yang minggu lalu itu ya. Nah, ini dia pengertian dari konsep diri ya. Jadi gambaran atau pandangan yang ada pada diri individu. Nah, gambaran seperti apa diri kalian itu ya, seperti itu anak-anak. Nah, terus komponen-komponen yang terdapat dalam konsep diri. Nah, citra tubuh. Di sini maksudnya bagaimana cara individu memandang dirinya atau tubuhnya. Bagaimana cara kalian memandang diri kalian seperti itu. Terus ada harga diri, di mana maksudnya di sini adalah bagaimana seorang individu tersebut menghargai dirinya sendiri tanpa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi seperti itu anak-anak, bagaimana kalian bisa menerima diri kalian apa adanya, di situ maksudnya ya. Nah, terus ada ideal diri. Nah, ideal diri itu maksudnya adalah bagaimana seorang individu memandang seorang sosok ideal yang ingin dicapai, seperti contohnya role model. Jadi kalian itu tahu siapa yang menjadi panutan kalian. Ya, seperti sekarang itu kan di media sosial tuh banyak idola-idola seperti itu. Tapi tetap ingat idola yang positif ya Nana ya. Jadi kalian harus tahu idola seperti apa yang baik untuk diri kalian, yang memberi dampak positif pada hidup kalian, pada diri kalian ya, pada kepribadian kalian. Seperti itu anak-anak. Nah, terus ada peran diri. Nah, peran diri itu maksudnya bagaimana seorang individu melakukan serangkaian pola perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Nah, bagaimana peran kalian? Nah, peran. Jadi kesadaran kalian terhadap lingkungan sekitar. Ya, kepekaan kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian, baik itu dalam pergaulan, pergaulan di masyarakat, di sekolah maupun di rumah anak-anak ya. Jadi tidak menutup diri seperti itu. Anak-anak sudah mengerti ya sampai di sana tentang peran diri. Jadi kalian tahu peran saya sebagai seorang siswa umpamanya di sekolah, saya seperti apa. Ya, terus kalau saya di rumah sebagai kakak contohnya, saya harus bagaimana ya. Terus saya menjadi anak dari orang tua saya, tanggung jawab saya, kewajiban saya apa. Jadi kalian ada hak dan ada kewajiban. Dari kewajiban kalian bisa mendapatkan hak kalian. Jadi itu peran diri. Jadi kalian tahu peran kalian di mana, seperti apa, dan harusnya bagaimana. Begitu anak-anak ya. Terus ada identitas diri. Identitas di sini artinya kesadaran individu tentang dirinya bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Berbeda itu jadi setiap individu itu tidak ada yang sama anak-anak ya, baik itu dia kembar atau dan lain sebagainya. Jadi setiap individu itu tidak sama
tidak sama, baik itu dalam fisik, psikis, pemikiran, kepribadian itu berbeda-beda Nana ya. Jadi kalian harus menyadari setiap individu itu berbeda. Jadi bagaimana cara kita agar tetap positif memandang orang lain, baik itu dalam perbedaan agama, ras, keyakinan, terus kebudayaan, kepercayaan itu ya. Jadi kebiasaan seseorang itu dibentuk dari keluarga, lingkungan, dan pergaulan sekitar. Seperti itu anak-anak ya. Itu akan membentuk identitas diri atau kepribadian diri individu tersebut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, tadi udah Ibu jelaskan lingkungan. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh? Karena lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik, membentuk konsep diri yang baik. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, keberhasilan atau kegagalan. Jadi keberhasilan atau kegagalan seseorang itu atau individu itu akan berpengaruh kepada konsep dirinya. Jadi kalau kita berhasil, kita akan bangga terhadap diri kita sendiri. Terus kalau kita gagal, kita merasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan kita sendiri. Itu maksudnya ya, itu contohnya. Terus yang ketiga itu ada reaksi orang tua. Nah, reaksi orang tua itu kan berbeda-beda setiap anak ya. Jadi setiap individu, setiap orang itu memiliki orang tua yang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Terutama kalau kalian sebagai siswa memiliki orang tua di rumah, pasti memiliki reaksi yang berbeda-beda. Contohnya seperti menanggapi nilai rapot kalian. Ada yang senang melihat nilai rapotnya, mungkin dengan KKM yang pas, orang tuanya sudah memuji kalian, seperti itu. Mungkin ada juga yang tidak suka atau kurang suka dengan nilai yang kurang maksimal, seperti itu. Jadi reaksi orang tua itu juga berpengaruh kepada konsep diri kalian. Terus yang keempat itu ada keadaan fisik. Nah, keadaan fisik maksudnya di sini keadaan fisik kalian ya Nana ya. Jadi keadaan dimana fisik yang kalian miliki, baik itu di luarnya, baik itu rambut, tinggi badan, putih, seperti itu fisik. Jadi kalian kenapa bisa mempengaruhi konsep diri? Karena dari keadaan fisik itu mempengaruhi penampilan. Dari penampilan bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, dari sana bisa terbentuk konsep diri yang kurang anak-anak, jadi kurang baik. Kalau kalian melihat fisik orang lain lebih baik dari fisik kita akan merasa selalu kurang. Jadi kurang bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Seperti itu. Terus yang kelima itu tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Nah, jadi kenapa tuntutan orang tua berpengaruh pada konsep diri? Contohnya, seperti kalau ada yang di rumah dituntut umpamanya kamu harus menjadi seorang dokter gitu. Dokter, terus kamu harus menjadi seorang polisi, padahal kalian tidak ingin menjadi seorang polisi atau tidak ingin menjadi seorang dokter gitu contohnya. Jadi itu adalah tuntutan. Terus ada lagi contohnya seperti tuntutan kamu harus mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Kamu harus gini, harus gitu. Nah, pokoknya harus gitu ya. Itu adalah tuntutan anak-anak, tuntutan orang tua. Jadi dari tuntutan itu bisa menekan diri kalian, dimana kalau sudah tertekan akan beban, terus nanti dari beban tersebut akan mempengaruhi konsep diri. Jadi apa tujuan awalnya, apa minat kalian, apa bakat kalian, seperti itu ya. Bagaimana kepribadian kalian itu akan merubah kalian yang mungkin dulunya itu periang dari tuntutan dan tekanan dari orang tua, kalian akan menjadi pendiam, suka murung, seperti itu ya. Itu contohnya. 6. Ada ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, ini kebudayaan, seperti itu sangat berpengaruh pada konsep diri anak-anak ya. Dari setiap individu itu selalu berbeda kepribadiannya. Jadi setiap konsep diri itu dipengaruhi oleh ras, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya anak-anak. Oke, sekarang bagaimana cara mengembangkan konsep diri? Yang pertama, mencintai dan menyayangi diri sendiri. Yang pertama itu kalian harus mencintai apa yang sudah kalian miliki, apa yang sudah diberikan Tuhan
kalian. Kalian harus bersyukur ya. Terus yang kedua, mengembangkan pikiran positif. Bagaimana caranya mengembangkan pikiran positif? Jadi berpikir positif itu harus ditumbuhkan dari sekarang, baik itu dalam perkataan, dari kata-kata, dari perbuatan, itu harus positif agar bisa membentuk pikiran yang positif. Nah, berpikir proaktif. Nah, terus yang keempat, memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Kualitas hubungan dengan orang lain itu seperti dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian gitu ya. Jadi kalian bisa memperbaiki kualitas hubungan yang mungkin dulunya tidak begitu akrab, sekarang lebih dekat lagi. Terus yang 5, menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup dengan cara apa? Tidur yang teratur, tidak begadang, terus olahraga, ingat belajar, kewajiban dan tanggung jawab kalian ya. Jadi menjaga kehidupan yang sehat itu yang seimbang itu kalian harus tetap mengingat kewajiban. Jadi tidak lepas dari kewajiban itu ya anak-anak ya, untuk membentuk konsep diri yang baik. Seperti itu anak-anak. Nah, ini ibu sama di waktu Zoom ibu menuliskan, percayalah pada dirimu sendiri karena orang lain tidak akan mempercayaimu jika kamu sendiri meragukan kemampuanmu. Jadi itu harus tanamkan pada diri kalian. Pikirkan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif anak-anak. Jadi dari kata-kata ini kalian bisa menanamkan, oh saya harus mempercayai diri saya dulu sebelum orang lain mempercayai saya sendiri harus mempercayai diri saya, seperti itu ya anak-anak. Baik, penjelasan hari ini sudah selesai. Jadi yang ingin berkonsultasi mungkin tentang konsep diri, tentang pembahasan kita hari ini, kalian bisa WA atau Telegram ya Nana ya. Jadi nanti kalau umpamanya untuk tugasnya ada yang kurang jelas, kurang mengerti, bisa ditanyakan di WA atau di Telegram. Nah, sampai di sana Nana nanti untuk tugasnya bisa melalui WA ya Nana ya. Jadi boleh dalam voice note atau tulisan seperti itu. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk semua. Tetap semangat. Terima kasih anak-anak.